Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, kembali lagi bersama channel Tekno Gadget Official. So, di video kali ini saya akan review dan share config terbaru dari Gcam LMC 8.4, yaitu config gemilang versi 4. Dan di sini ada dua file XML yang bisa kalian dapatkan dengan format yang berbeda, yaitu format JPG dan format yang YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing nantinya. Dan config ini juga sudah include 0,5 atau kamera ultrawide dan video stabilizer bagi device yang sudah support OIS maupun ACE. Dan jangan lupa kalian wajib simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat fastforward atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya, karena config-nya itu berbentuk folder zip yang wajib kalian ekstrak terlebih dahulu. Dan di sini sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Tutorial ini ditujukan untuk pemula saja cuy. Baiklah, sebelum kita ke tutorial, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke cuy, jadi seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah HP yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Untuk mengeceknya kalian bisa download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store ya cuy, tidak sampai 2 MB. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya dan di sini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif, yang berarti HP kalian itu sudah bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 API di HP kalian itu belum aktif dan HP kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke baiklah, jika HP kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya seperti ini dan sudah centang hijau semua seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja aplikasi Gcam-nya di deskripsi video ini. Di situ sudah saya letakkan link aplikasinya, tinggal kalian tekan saja, maka nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini dan tinggal kalian pilih saja yang paling atas yang APK ya cuy. Kalian klik, maka nanti akan otomatis dia mendownloadnya. Jika sudah terdownload, langsung saja kalian lakukan penginstalan aplikasinya seperti biasa. Jika kalian sudah menginstalnya, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, ini dia aplikasi Gcam-nya, kita buka. Setelah itu kalian wajib masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian gesek ke bawah seperti ini, lalu tekan more setting. Oke, setelah itu pilih yang bawah config setting, lalu pilih save setting dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini ya cuy. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk ke aplikasi CR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Untuk mengekstrak config-nya ini kalian wajib menggunakan aplikasi CR-Zipper ini ya cuy. Jangan menggunakan file manager bawaan, nanti bisa gagal saat kalian mengekstrak config-nya. Oke cuy, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi CR-Zipper-nya dan ini dia config-nya gemilang versi 4 by Tekno Gadget Official. Di sini langsung saja kita tekan file config-nya, lalu setelah itu pilih ekstrak di sini, lalu kalian tinggal masukkan saja fastforward yang ada di dalam video ini. Ini hanya sebagai contoh saja ya cuy. Untuk fastforward-nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bel. Akan muncul di pertengahan atau akhir video. Maka dari itu kalian wajib simak video ini hingga selesai dan jangan skip. Oke baiklah, jika kalian sudah memasukkan fastforward config-nya, langsung saja di sini kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi dua config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian itu hardware support levelnya full yang tercetang hijau, maka kalian pakai format yang JPG. Namun apabila level 3 yang tercetang hijau, maka kalian pakai format yang YUP. Untuk cara cek hardware support level di device kalian itu caranya sangat mudah sekali. Kalian tinggal download aplikasi yang bernama Camera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store dan size-nya
size-nya itu tidak sampai 2 MB ya cuy. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, maka akan otomatis ngedetect di hardware support level atas sendiri, level 3 yang tercentang hijau di device saya cuy. Jadi device saya itu support di format yang YUP. Namun apabila di device kalian itu full yang tercentang hijau, maka kalian pakai format yang JPG. Oke, kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke, baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi ZReceiver-nya untuk memindahkan file config-nya. Untuk memindahkan kedua file config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini. Kalian pilih, lalu tekan ikon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tap di bagian yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya. Kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 ini, dan setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya untuk memasang config-nya cuy. Oke, ini dia aplikasi Gcam-nya. Kita masuk. Dan untuk memasang config-nya sangat gampang sekali. Kalian tinggal tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya cuy. Oke, langsung saja kita tap seperti ini. Nah, maka file config sudah muncul. Dan langsung saja kalian pasang config-nya. Kalian pilih dengan format yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Karena device saya level kamera 2 API-nya level 3, jadi saya pakai format yang YUP. Oke, setelah itu langsung saja kalian tekan import untuk memasangnya. Oke, baik, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke cuy, langsung saja kita review di mode kamera, dan ini dia rinciannya. Di rasio kita pakai 16:9 ya cuy. Langsung saja kita shoot di objek seperti ini di malam hari, baik tanpa mode auto night shade ya, mode kamera biasa, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Wow, ini dia hasilnya cuy, bener-bener luar biasa jernih. Nuansa malamnya juga dapat banget di sini, tidak terlalu cerah, dan HDR-nya di sini kencang banget ya cuy, detail dan gambarnya pun super tajam. Untuk exposure-nya pun tidak terlalu berantakan. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode kamera. So, sekarang kita coba lagi dengan objek yang berbeda, masih di mode kamera cuy. Let's go. Oke cuy, untuk objek kedua seperti ini kurang lebih. Langsung saja kita tap di bagian yang terang dan langsung kita shoot. Baik, kita tunggu prosesnya. Nah, maka dia akan memproses, dan ini dia hasilnya cuy. Wow, bener-bener luar biasa. Di sini tidak terlalu over exposure dan bahkan tidak cerah banget ya cuy. Bener-bener nuansa malamnya sangat dapat, detailnya pun cukup kencang, dan gambarnya sangat jernih. Untuk kontras yang dihasilkan pun tidak terlalu berlebihan, jadi gambarnya tetap terlihat smooth namun dengan detail yang cukup dalam. So, sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret, dan langsung saja kita coba di dua objek human seperti ini. Oke, baik, kita shoot dan kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai, dan ini dia hasil di mode potret config gemilang versi 4 by Tekno Gadget Official. Wow, luar biasa. Gambarnya cukup detail abis, bokehnya rapi, dan tentunya sangat aman di kulit, natural dan tidak terlalu pucat ataupun merah ya cuy. Dan untuk kontras ataupun exposure yang dihasilkan di sini cukup baik sekali ya cuy, tidak over. Oke, sekarang kita coba lagi masih di mode potret namun dengan angle yang berbeda cuy. Oke, langsung saja kita shoot sedikit agak ke bawah seperti ini. Baik, kita fokuskan dan langsung saja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai, dan finally ini dia hasil config gemilang versi 4 di mode potret. Bokehnya cukup rapi dan ini cukup terlihat. Untuk skin tone kulit manusianya sangat natural banget ya cuy, bahkan terlihat glowing di sini. Dan untuk exposure lampu di belakang sana aman, tidak over shadow, bahkan tidak over exposure. Gambarnya jernih dan tanpa noise sama sekali. Ini benar-benar luar biasa, dan config ini sangat cocok di semua objek ya cuy. Dan kalian bisa lihat di sini tanpa saya menggunakan tripod ataupun gimbal, tanpa menggunakan mode auto night shade, gambar yang ditangkap benar-benar jernih, detail dan terang banget cuy. Walaupun tidak terlalu terang-terang kali ya,
nanti kalau terang akan mengalami exposure. Jadi sedemikian rupa saya setting config ini agar menghasilkan config terbaik di segala objek, dan inilah dia hasilnya. Benar-benar luar biasa. Untuk kontras dan saturasinya di sini pun tidak mengalami over sama sekali. Oke lah cuy, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config gemilang versi 4. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.